Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Hari ini saya akan membahas lagi sebuah racun dari brand legend di Indonesia mamen. Hari ini saya kedatangan reel terbaru dari brandnya Falcon lagi dengan series Averon SW. Dan sebelum kita unboxing, seperti biasa kita akan baca-baca mantra dulu. Di sini untuk speknya, di tempat saya ini size berapa ini? Size 2000 ya. 2000, maksimal drag ada di 10 kg. Line capacity nanti kita cek. Berat di 195 gram. Dia menggunakan aluminium warm shaft. Kemudian 10+1 shield ball bearing, carbon tech drag washer, carbon body dan rotor, CNC one piece handle. Kemudian di sini juga ada gear ratio-nya di 5.2:1. Pin slider guide. Rubber shield internal system, stainless steel screw, advanced clicker, brass pinion gear, CNC aluminium spool, no anti-reverse switch, interchangeable handle. Dan langsung aja akan kita unboxing dalam pembelian untuk reel Falcon Averon SW ini. Dalam pembelian kita dapat apa aja? Nah, di sini untuk pembeliannya kita dapat extra spool, mamen. Jadi nanti dia ada pilihannya untuk extra spool dan juga yang tidak ada extra spoolnya dalam pembeliannya. Dan ini untuk reelnya, padat sekali kemasannya. Nah, kemudian ini untuk handle. Oke, jatuh. Ini untuk handlenya. Kemudian juga di sini ada skematik. Lalu sudah kosong, di dalam box sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah, kemudian di sini untuk extra spool yang didapatkan pada reel ini size 2000, dia memiliki extra spool yang sama, ukurannya sama mamen. Tidak ada perbedaan di kedua spoolnya ini. Jadi ini cuma opsi aja ya, opsi seandainya kita mau ngisi PE gitu, mau ngisi PE1 di spool yang ini, PE2 di spool yang ini, bisa-bisa banget mamen, dan juga lebih fleksibel ya. Jadi kalau seandainya kita lagi mancing itu, seandainya terjadi putus, mungkin kita lagi ngejig, putus di bagian leader, malas ngenot, di sini udah ada satu lagi nih, tinggal kita ganti aja. Jadi sangat lebih instan untuk kerjaan kita mamen. Oke, jadi untuk spool satunya ini akan saya simpan karena dia memiliki ukuran sama, jadi nggak usah kita bahas lagi untuk spoolnya. Dan kemudian ini untuk penampakan sementara dari Falcon Averon SW ini mamen. Nah, dalam pembelian untuk reel Falcon Averon SW ini kita disediakan 6 varian pembelian. Untuk size-nya dia cuma ada 3. Di size 1000, 2000 dan 3000, cuma nanti ada pilihannya lagi ya. 1000 plus extra spool, 2000 plus extra spool, 3000 plus extra spool gitu. Dan di tangan saya ini yang size 2000 plus extra spool. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas untuk size 2000 aja. Di sini untuk penampakan reel ini dia kesannya agak gelap, hitam-hitam gitu. Dia pakai warna body dan rotor hitam dengan finishing matte. Kemudian di bagian spool ada aksen berwarna biru, birunya metalik. Dan kemudian handle-nya pun hitam. Jadi kesannya itu gelap, dan biasa sih untuk warna gelap seperti ini akan lebih diminati mamen karena ini merupakan warna netral. Pada bagian bodi untuk reel ini dia menggunakan bahan karbon, dia menggunakan desain reel arm tanpa lubang. Jadi di sini tentunya dia akan lebih kokoh mamen karena dia full solid. Dan kemudian untuk tingkat kekakuan reel armnya, pada saat saya pasang ke joran dan saya berikan tekanan, ini masih ada pergerakan mamen, belum terlalu kaku. Kemudian pada bagian rotor juga dia menggunakan bahan karbon. Tingkat kekakuan pada bagian rotor udah baik, udah bagus ini mamen, udah kaku. Kemudian untuk jeda rotor ada space-nya di sepersekian mili aja, nggak terlalu lebar, membuktikan bahwa sistem one way-nya udah bekerja dengan baik. Kemudian untuk one way pada reel ini dia sudah tidak menggunakan switch lagi, tertutup penuh di bagian lower bodinya hingga nanti kalau ada cipratan air dari bawah dia akan membuat pertahanan airnya itu menjadi lebih bagus. Kemudian di bagian handle untuk reel ini dia menggunakan handle dengan tipe one piece. Di bagian handle dia menggunakan bahan metal, kemudian untuk knopnya menggunakan tipe flat bar. Di sini ada lapisan rubber di bagian luarnya. Lalu untuk knop dia removable alias bisa dibongkar pasang. Dan di sini akan saya cek juga apakah di bagian dalam sudah disupport dengan ball bearing support atau belum. Di bagian dalam ada ball bearingnya nih. Nah, ini dia. Ini ada ball bearing support dan ini ada ball bearing support. Oke. Untuk ball bearing sih size-nya akan saya hitung. Dia menggunakan size di sebentar. 4 kali 7
kali 2. Untuk ball bearing ada 2, menggunakan full shield ball bearing di sini. Kemudian untuk sistem pemasangan handle, dia udah screw in handle dengan sistem penguncian udah quick lock. Jadi pada saat dia padat kayak gini, langsung kunci mamen. Di bagian handle space-nya tipis aja, presisi untuk handle padat, nggak ada oblak di sini. Untuk rotor padat juga. Stop and go enak mamen, tidak terasa jeda balik. Kemudian untuk handle dia interchangeable, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Lalu di bagian spool, dia menggunakan spool berbahan metal tentunya di sini. Untuk spool menggunakan tipe regular spool. Untuk lubang penempatan mainline, lebarnya di 14,41 mili. Dengan kedalaman kurang lebih di sekitar 9,1 mili. Kemudian di bagian spool seluruhnya sudah diberikan lapisan anodizing untuk memperkuat dan juga memperhalus bagian permukaan spoolnya ini. Hingga nanti kalau terjadi sentuhan langsung dengan mainline, dia tidak akan menyebabkan mainline kita itu rusak, mamen. Kemudian di bagian bibir spool di sini juga dia udah menggunakan tipe V-shape. Anodizingnya mengkilat atau glossy, jadi akan lebih kecil juga frictionnya, bisa menambah jangkauan lemparan. Kemudian untuk tutup spool di sini juga dia udah cukup ceper desainnya, jadi ini sudah sangat mumpuni banget untuk teknik lemparan jauh. Kemudian di bagian tutup spool sudah dilengkapi dengan karet seal, dan untuk spoolnya di sini dilengkapi dengan satu buah ball bearing support di bagian dasar spoolnya. Dan untuk bagian drag system kita akan cek juga. Oh, ternyata di bagian support untuk spoolnya dia ada 2 ball bearing, mamen. Nih. Ini satu dan ini satu. Keren banget. Jadi untuk spoolnya ini supportnya benar-benar berada di ujung sama ujungnya. Jadi dia akan benar-benar stabil pergerakannya, dan untuk ball bearingnya ini akan benar-benar mensupport spoolnya ini untuk berputar lebih lancar nantinya. Kemudian di bagian drag system di sini terdiri dari beberapa layer. Ada 6 layer. Ada 2 buah dishwasher berbahan standar metal, 1 buah key washer berbahan standar metal, dan juga ada 3 buah drag washer berbahan karbon. Drag washernya udah terlihat bagus di sini. Kemudian untuk max drag pada rail ini berdasarkan spesifikasinya itu ada di 10 kg, dan sekarang saya akan cek untuk kinerja dari drag system pada rail ini. Untuk drag kecilnya terasa halus, tambahin dikit, masih halus, mamen. Ini masih oke, halus. Ya, ini enak. Jadi untuk kinerja dari drag systemnya ini terasa enak sekali. Cuman di sini untuk setelan dragnya perubahannya cukup terasa cukup signifikan ya. Jadi posisi dari setelan kayak gini kita putar, ini udah berasa. Kita tambahin setengah. Nah, ini udah mulai padat nih. Tuh. Tambahin lagi. Nah, 1 putaran dia udah sangat mentok sekali untuk setelannya. Jadi untuk setelan pada rail ini dilakukan sedikit demi sedikit aja. Nah, untuk perubahannya akan sangat signifikan sekali, mamen. Kemudian di bagian bell wire, di sini dia menggunakan bahan metal. Bell wire menggunakan tipe two-piece, masih ada sambungan di sini. Kemudian untuk bell arm menggunakan bahan grafit, dan bell assembly menggunakan bahan metal. Untuk bukaan bell wire, pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini, sangat lebar sekali. Ini tidak akan mengganggu twisting effect lagi. Dan sekarang kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari rail Falcon Averon ini. Yang pertama kita akan cek di bagian rasionya di 5.2:1. Langsung akan kita tes. Kita akan mulai dari sudut sini, mamen. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah benar banget untuk rasionya di 5.2:1. Retrieve terasa ringan, crank feel-nya di sini lembut sekali, mamen. Untuk feel guard-nya itu hampir tidak ada. Untuk putaran kosong, ini udah terasa balance untuk perputaran rotornya. Pada bagian spring guide, di sini dia sudah menggunakan bahan metal, dan untuk pair-nya menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Kemudian untuk kinerja dari bell automatic, di sini untuk rilis terasa standar sih, nggak terlalu sensitif. Kemudian untuk tendangan balik atau blowback-nya di sini terasa empuk, mamen. Lalu di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu. Jika kita di size 2000 ya, jika kita menggunakan PE dengan diameter 0,20 mm masuk 280 meter, PE dengan diameter 0,25 mm masuk 170 meter, dan PE dengan diameter 0,30 mm itu masuk 135 meter. Kemudian pada bagian drag clicker dia menggunakan tipe SW atau Advance untuk clicker wire pakai tipe model yang flat. Housing clicker menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Dan di sini kalau saya tes untuk kinerja dari drag clickernya, saya putar spool dengan tension drag kosong. Feel pergesekannya terasa cukup lembut. Suara yang dihasilkan pun terdengar cukup nyaring jika saya kasih nilai di 7-8 dari 10. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound Falcon Averon SW ini.
Drag clicker sound Falcon Averon ada di 88,4 desibel. Pada bagian land roller di sini dia terpasang sangat presisi banget, space-nya tipis sekali, dan land roller pun di sini terasa sensitif. Untuk land roller di sini dia menggunakan bahan stainless steel dan kemudian di bagian dalam dia sudah disupport dengan satu buah ball bearing support. Ball bearing menggunakan shield ball bearing dan juga di bagian sini dia ada support juga berbahan bushing berbahan ABS. Dan di sini untuk size dari ball bearing land roller ada di 4x7x2. Dan di sini untuk kinerja dari land roller sudah saya cek untuk pergerakan mainan cepat, lambat ataupun tersendat-sendat. Untuk land roller sudah memberikan reaksi yang baik sekali. Kemudian untuk rel ini juga sudah disematkan dengan beberapa sistem karet seal seperti pada bagian tutup spool. Kemudian di sini di bagian atas support untuk spoolnya sudah ada karet seal juga. Karet sealnya ini fungsinya sih untuk menahan agar di bagian clicker dan juga supportnya ini dia tidak naik ke atas ya. Tetapi secara tidak langsung ini juga akan berfungsi sebagai perlindungan juga. Pada saat dia terpasang ke sini dia akan nekan di bagian dasar spoolnya ini dan ini secara tidak langsung akan berfungsi sebagai karet seal juga. Lalu di bagian rotor nut ada karet seal juga dan di bagian sambungan handle lalu AC cap di sini juga ada karet sealnya. Kemudian untuk berat Falcon Averon size 2000 ada di 217 gram dan sekarang langsung aja kita akan lakukan pembongkaran untuk rel ini. Kita akan lihat untuk internal parts-nya apakah udah cukup mumpuni untuk bermain di kelas saltwater. Oh ya, di sini untuk support pada bagian spool size-nya ada di 4x7x2. Yap, di bagian main shaft untuk rel ini dia menggunakan bahan standar metal. Ini masih bereaksi keras, ada magnet. Kemudian di bagian one way system, langsung kita buka. One way systemnya di sini dia terdiri dari beberapa part ya. Ada babysitter. Kemudian ini ada ball bearing. Ball bearingnya sih pakai standar ball bearing aja di sini. Ini standar bearing, mamen. Nah, kemudian ini ada babysitter. Kemudian ini ada one way. One way-nya di bagian dalam menggunakan 6 roller bearing. Ini ada one way clutch. Kemudian ini ada ball bearing lagi di bagian bawah. Untuk ball bearing yang bawah ini juga harusnya standar bearing juga sih. Ya, masih standar bearing aja. Kemudian di sini untuk pinion gear. Untuk size ball bearing ada di 7x4x5. Kemudian yang satunya di 7x11x3. Kemudian di bagian drive gear dia menggunakan bahan zinc. Untuk asnya dia pakai stainless steel. Untuk size drive gearnya untuk panjang as ada di 26,95, diameter sebelah kiri di 797, diameter sebelah kanan di 668, lebar main gear 27,58 dan untuk tebal giginya di 2,64 mili. Kemudian di sini untuk oscillating slider dia menggunakan bahan zinc. Oscillating slidernya sudah disupport dengan 2 buah slider guide. Ini ada 1 dan di bagian bawah sini juga ada 1. Nah, ada 2 sini ya. Ini 1. Ini 1. Oscillating slider pakai bahan zinc. Untuk powelnya dia pakai bahan stainless steel. Kemudian di sini untuk rel ini dia menggunakan sistem worm shaft. Nah, kemudian untuk worm shaftnya di sini dia menggunakan bahan duralium atau aluminium dan juga dia disupport dengan 2 buah gigi reduksi di sini. Jadi nanti untuk perputaran dari pinion gearnya akan dikonverter oleh 2 buah gigi reduksi untuk memutar si worm shaftnya. Hingga nanti worm shaft akan menggerakkan oscillating slider maju mundur. Dan untuk efeknya adalah untuk pergerakan dari osilasi spoolnya dia akan menjadi lebih lambat, mamen. Kalau dengan tipe seperti ini sih mungkin untuk per satu osilasi, 1 kali spool naik turun dia akan ada di sekitar 40 ya, 30 sampai 40 kali lilitan benang yang akan membuat susunan benang nanti akan tertata lebih rapi di dalam spoolnya ini, mamen. Dan kemudian di sini untuk worm shaft dia disupport dengan 1 buah ball bearing support. Nah, ini dia. Untuk ball bearingnya cukup kecil.
Di sini untuk ball bearing support pada bagian worm shaft dia sudah menggunakan bahan stainless steel, men. Saya cuma temukan satu ini aja sih kayaknya yang stainless steel pada rail ini. Untuk size-nya itu ada di 3 kali 6 kali 2,5. Kemudian untuk gigi reduksi dua-duanya menggunakan bahan ABS seperti biasa ya. Soalnya kalau dia pakai bahan metal ini akan berasa kasar sekali sih. Karena terlalu banyak pergerakan pergesekan gigi. Jadi wajib lah dia menggunakan bahan ABS. Agar perputaran dari railnya itu nanti akan jadi lebih halus, men. Nah, kemudian di bagian ball bearing untuk support pada bagian drive gear di sini saya temukan sebelah aja nih yang menggunakan stainless steel. Ini stainless steel. Kalau yang sebelahnya ini non stainless steel ini. Ini bukan stainless steel, men. Tuh. Terlihat banget kan untuk perbedaannya, ya. Nah, jadi untuk size-nya tetap akan kita hitung. Ini untuk yang kanan di 7 kali 11 kali 3, untuk yang sebelah kiri di 8 kali 14 kali 4. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada rail ini akan kita hitung juga. 2 ada pada bagian spool, kemudian 1 di bagian line roller, 2 pada bagian pinion gear, 2 pada bagian drive gear, kemudian 1 pada bagian worm shaft. Kemudian di mana lagi ya? Ada berapa sih untuk speknya? 10. Oh iya, 2 pada bagian knob. Jadi udah bener banget, ada 10 plus 1. Yang mana plus satunya ada pada bagian pinion gear di sini. Dan untuk spare part bereaksi keras ada magnet di sini. Untuk skrupnya sih di sini pada bagian cover one way masih bereaksi keras, yang berarti untuk skrupnya ini dia masih menggunakan bahan standar metal. Tapi untuk body dia udah menggunakan stainless steel 201. Kemudian di bagian washer untuk drag system bereaksi keras. As knob aman. Washer semua kayaknya sih masih bereaksi keras, men. Nah, ini bereaksi keras. Di bagian main shaft pun bereaksi keras di sini. Lalu nih untuk washer di bagian one way-nya bereaksi keras juga. Kemudian apalagi nih? Pokoknya plat-plat washer itu masih bereaksi keras semua terhadap magnet. Untuk rail ini sih kalau saya lihat ya dari segi spare part-nya sepertinya ini belum bisa memenuhi standar sebuah real salt water. Tetapi kalau kalian mau ajak ke spot salt water ya nggak masalah, men, bisa-bisa aja ya. Karena saya melihat di sini untuk spare part-nya juga masih terbilang cukup banyak yang bereaksi keras terhadap magnet atau yang memiliki kadar tingkat korosi yang cukup tinggi, men. Cuman kalau kalian mau ajak ke tempat salt water ya nggak masalah, aman-aman aja. Tinggal kalian lakukan pembongkaran waktu pembelian, lakukan grease proteksi yang baik, baru kalian gunakan. Saya rasa akan aman sekali. Dan juga lakukan perawatan secara intensif untuk reel ini sesuai dengan kondisi kalian mancing di lapangan nanti. Dan untuk pemakaian pun akan mempengaruhi tingkat keawetan produk yang kalian gunakan. Dan untuk nilai plus yang ada pada produk ini adalah di bagian sistem worm shaft-nya. Dia sudah menggunakan sistem worm shaft dengan sistem slow osilasi di bagian spoolnya. Itu merupakan satu kelebihan yang jarang dimiliki oleh produk lainnya. Oke, jadi untuk reel ini kalau kalian tanya ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk bermain casting, bermain kolaman, nyimas, kemudian untuk dasaran ringan, kemudian untuk light jigging, oke. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk PE ya di size 2000 kalian bisa isi PE 1, 2, 3, oke. Kemudian untuk spot lebih ke fresh water, cuman kalau mau diajak ke salt water seperti yang saya bilang tadi. Dan untuk harga si Falcon Averon ini dibanderol dengan harga di sekitar 400 ribuan. Dan untuk link pembelian buat kalian berminat tinggal kalian cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Buat kamu yang suka video ini jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.